Selamat, selamat pagi, yang terhormat Ibu Dewi, Pak Fauzan, serta Pak Rois, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4, yaitu Linana, Erlinata, Faiz Nova, Lina Zahida, dan Tina Stefani akan mempresentasikan mengenai revitalisasi proyek dengan studi kasus Meikarta. Boleh next. Juga adalah outline dari presentasi kami, yaitu profil perusahaan, kemudian justifikasi proyek, lalu analisis kelayakan, lalu diakhiri oleh usulan desain dan ekonomi teknik. Boleh next. Profil perusahaan kami dimulai dari visi misi. Visi kami bergerak di bidang transformasi perkotaan dengan spesialisasi kami di urban design, arsitektur, konstruksi, dan riset. Boleh next. Selanjutnya, ini adalah proyek-proyek yang menjadi portofolio kami, mencakup pekerjaan terkait urban design, arsitektur, konstruksi, dan juga riset. Nah, selanjutnya ini adalah organogram dari kami, yaitu saya sebagai project leader, lalu ada Eronata dan Faiz sebagai arsitek, dan juga Lina dan Tina sebagai urban designer. Kemudian ada justifikasi proyek, di mana di sini kami memilih studi kasus Meikarta yang kami anggap sebagai proyek gagal dikarenakan kurang baiknya pengelolaan modal, kemudian perusahaan tidak menaati peraturan terkait dengan tata ruang, dan juga perusahaan melakukan marketing yang terlalu bombastis sehingga menjadikan proyek menjadi terbengkalai. Sehingga di sini kami mengusungkan solusi di mana perusahaan perlu mencari sumber pendanaan kreatif, lalu perlu menyesuaikan pembangunan dengan rencana penggunaan lahan pemerintah, dan juga perlu melakukan marketing yang sewajarnya. Sehingga solusi-solusi tersebut kami susun dalam kerangka objektif, di mana perusahaan perlu melakukan pendanaan kreatif, manajemen modal yang baik, dan juga kolaborasi dengan stakeholder terkait. Lalu perusahaan juga perlu mengembangkan properti yang sesuai dengan peraturan yang ada, yakni industri, dan juga perusahaan perlu melakukan promosi dan rebranding. Kemudian untuk analisis kelayakan, pertama ada analisis stakeholder, di mana di sini diidentifikasi terdapat 13 stakeholder, di mana ada 4 dari pemerintah, 7 dari swasta, dan 6 dari masyarakat. Dan di sini stakeholder itu kami petakan dengan metode power interest grid, di mana masing-masing stakeholder kami beri scoring berdasarkan kategori power dan interestnya. Dan didapatkan hasil pemetaan sebagai berikut, di mana ada 4 aktor kunci utama, yakni Pemprov Jabar, Pemda Kabupaten Bekasi, kontraktor, dan juga konsultan yang perlu dilibatkan dalam segala aktivitas proyek. Selanjutnya, untuk logical framework dimulai dari bagian input, yaitu adanya proyek sesuai atau sejalan dengan kebijakan yang berlaku, lalu studi kelayakan terkait 6 aspek ini, lalu juga ada pekerjaan sipil, perlengkapan, software serta staf yang terlatih, dan juga manajemen proyek yang baik. Selanjutnya, untuk outputnya itu adalah hunian untuk karyawan berbentuk apartemen dengan tipe yang bervariasi, penerapan arsitektur hijau pada bangunan hunian, lalu ruang terbuka dengan luasan yang cukup, dan tersedianya fasilitas umum dan sosial sesuai dengan jumlah pengguna kawasan. Lalu untuk tujuannya adalah menyediakan hunian untuk masyarakat umum, terutama generasi milenial dan Z, yang belum mempunyai rumah. Lalu untuk yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Dan yang terakhir, sasarannya itu adalah yang pertama, Cikarang menjadi salah satu kawasan urban terkemuka di Indonesia yang menarik bagi penduduk lokal maupun internasional. Lalu juga kualitas hidup masyarakat Cikarang meningkat. Selanjutnya untuk analisis kelayakan pasar, yaitu penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan Z, yang juga menjadi perkiraan mayoritas usia dari karyawan industri yang ada di Mekarta ini. Dengan profil umum adalah first jobber dan keluarga muda. Lalu untuk strength dan opportunity-nya itu em, yaitu meningkatkan iklim investasi dan memperbanyak lapangan kerja yang tersedia. Dan untuk weakness atau threat dari proyek kami ini adalah alih fungsi lahan dari pertanian ke industri dan hunian. Lalu masyarakat asli dari state Mekarta ini berpotensi tergusur, dan juga pencemaran lingkungan sebagai dampak dari aktivitas industri, hunian, dan rekreasi. Lalu untuk rencana penetapan harga, ada dua strategi. Yang pertama adalah menarik karyawan yang didominasi first jobber dan keluarga muda, yaitu dengan menetapkan harga yang bersaing atau terjangkau. Dan yang kedua itu menarik perusahaan yang potensial sebagai pembeli.
Lalu ada analisis kelayakan finansial. Dari sini didapatkan fenomena lebih besar kewajiban ketimbang modal menunjukkan kesulitan perusahaan dalam menghasilkan laba. Proyek-proyek LPKR sudah tidak layak secara finansial, terutama proyek Meikarta yang bisa dikatakan sudah mangkrak sejak tahun 2019. Lalu ada analisis kelayakan teknikal. Yang pertama ada gambaran umumnya. Meikarta terletak di Cikarang, mempunyai luas 500 hektar, tipe proyeknya Kota Baru. Untuk perusahaannya adalah PT Mahkota Sentosa Utama. Next. Meikarta sendiri adalah kawasan urban modern yang terintegrasi dengan fasilitas hunian, komersial, perkantoran, pendidikan, rekreasi, dan infrastruktur yang lengkap. Untuk lokasi dan aksesibilitas proyek sendiri, Meikarta memiliki potensi yang sangat strategis pada aksesibilitasnya. Untuk tata guna lahannya, kawasan Meikarta memiliki peruntukan yang kurang sesuai dengan RT RW Kabupaten Bekasi 2011 sampai 2031 yang diarahkan sebagai kawasan permukiman perkotaan dan industri. Untuk lahan terbuka hijaunya, Meikarta memiliki RTH kurang lebih dengan luas 100 hektar. Next. Untuk identifikasi potensi resiko dan bahaya, yang pertama ada transportasi yang tidak terintegrasi, regulasi yang tidak sesuai, konstruksi yang tertunda, bahaya lingkungan dan keamanan. Lalu ada analisis kelayakan lingkungan, di mana wilayah Cikarang memiliki topografi yang datar sehingga memungkinkan untuk membangun high-rise building dalam kawasan. Di sini juga melakukan analisis iklim. Next. Lalu ada analisis kelayakan operasional. eh, untuk struktur manajemen terdiri dari manajer proyek, pemasaran, properti, dan pemeliharaan. Lalu ini ada bagian struktur manajemen itu sendiri dan kebutuhan stafnya. Analisis kelayakan dari aspek sosial itu meliputi yang pertama karyawan, berikut adalah profil karyawan dari Meikarta. Selanjutnya, mencakup warga desa-desa di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang merupakan setiap pembangunan Meikarta, yaitu terkait pembebasan lahan dan kompensasi. Yang menjadi concern utama adalah ditakutkan terjadinya kenaikan harga lahan yang tidak wajar sehingga mempengaruhi kondisi penduduk setempat. Lalu untuk level regional, itu juga ada warga Kabupaten dan Kota Bekasi, terutama kawasan Cikarang, dan juga pembeli atau konsumen dari Meikarta yang terdampak. Dan untuk semua masalah tersebut belum ditemukan adanya mitigasi dari risiko. Baik, di sini untuk usulan desain sendiri, di sini kami eh, mencoba membuat usulan zona ruang yang disesuaikan dengan zonasi ruang sebelumnya, di mana di sini terdapat 4 zona. Yang pertama ada industrial zone, ada residential area, ada commercial zone, dan ada central park. Nah, untuk di industrial zone sendiri, di situ terdapat ada heavy industry dan ada support service. Untuk di commercial area sendiri terdapat retail and shopping, ada dining and entertainment, dan ada juga office and business. Untuk di residential area itu terdapat 107 apartemen dan ada public amenities and social service. Dan untuk di Central Park sendiri terdapat iconic Central Lake. Dan untuk pengembangan konsep desain kami, di sini kami mencoba untuk menggunakan konsep desain hunian yang menekankan pada sustainability, green space, dan energy efficiency. Kemudian kami melakukan analisis ekonomi teknik di mana tabel di samping merupakan rencana sektor yang akan dibangun dalam kawasan pembangunan Meikarta seluas 500 hektar. Sektor yang dibangun didominasi oleh perindustrian, kemudian dilanjutkan oleh infrastruktur, lalu diikuti dengan sektor retail dan perhotelan serta kantor. Pemukiman dibangun diutamakan untuk para karyawan pabrik, namun ada juga penyewaan bagi wisatawan yang datang. Boleh next. Untuk development cost atau biaya pembangunan Meikarta dalam studi ini didasari oleh luas lantai dasar dan banyaknya lantai, kemudian dikalikan dengan biaya teknis bangunan per gedung sehingga dapat
didapat total biaya konstruksi yang kemudian ditambah dengan biaya maintenance sebesar 5% dari non-sellable area. Sehingga biaya konstruksi seluruhnya sebesar 73.334.722 rupiah. Next. Untuk revenue-nya didapatkan per sektor per tahun dengan skema penjualan dilakukan secara penyewaan per lantai atau per meter persegi kepada pihak ketiga. Harga per meter persegi diberlakukan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Kemudian didapatkan revenue per sektor per tahun yaitu 22.452 miliar rupiah. Next. Untuk taman pembangunan, kami melakukan pembangunan selama 30 tahun untuk kawasan Pulau 900 hektar, dibagi dalam tahap sebanyak 6. Kemudian angka-angka tersebut merupakan jumlah bangunan yang akan dibangun per tahap per sektor, serta infrastruktur itu dibangun dalam bentuk per meter persegi. Dari analisis cash in dan cash out didapatkan akumulasi cash flow pembangunan per tahun kami sebagai berikut dalam grafik. Dapat dilihat bahwa akan didapatkan keuntungan atau payback period di tahun ke-8 dengan NPV sebesar 512 triliun dan IRR sebesar 34%, sehingga dapat dikatakan revitalisasi proyek Meikarta ini menguntungkan dan layak secara finansial. Sekian dari presentasi dari kami. Untuk kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.